damai sejahtera, salam sukacita. Dari mana? Dari surga. Untuk kita semua. Amin. Saya bersyukur ada di tempat ini. Kalau tidak salah, terakhir waktu saya ikut doa puasa itu di lantai bawah ya Ibu Leni. Jadi tadi saya pikir di bawah, ternyata luar biasa. Ada di sini dan ada wajah-wajah baru. Benar ya? Ada yang belum pernah lihat saya atau semua sudah ya? Semua sudah ya? Ada yang belum pernah ketemu Paula? Oke. Selamat datang untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk Pastor Leni, Pastor Luther yang memberi kepercayaan untuk saya bisa ada di Makassar. Kemarin waktu saya datang Bapak Ibu, saya masuk rumah di Sydney. Saya langsung masuk lihat kamar mama saya yang bertahun-tahun ada di situ. Ya, saya buka lemari pakaiannya, saya lihat baju-bajunya, saya lihat tempat tidur, dan saya benar-benar sedih. Dan tanpa terasa sudah hampir 1 tahun ya baru saya kembali di Makassar. Dan apa yang saya dapatkan bahwa memang hidup itu hanya sementara. Dan pastikan waktu kita pergi dari bumi ini, wow, kita pergi dengan semua yang terbaik. Amin. Dari Bapa di surga. Ketika kita pergi dari bumi, kita punya tempat pasti sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mama saya perempuan yang sangat luar biasa. 95 tahun beliau meninggal ya. Dan banyak sekali pelajaran yang saya terima selama hidup saya. Saya anak yang pertama. Bapak Ibu yang belum kenal saya, Ibu Leni adalah adik saya yang paling terakhir. Pak Joni adik saya yang nomor 2. Ya, Ibu Yoma adik saya yang nomor berapa lagi? 6. Adik saya banyak sekali. Saya kakak yang pertama. Jadi saya paling banyak ambil ilmu dari mama saya. Saya ingat waktu masih kecil, saya sudah dengan adik-adik begini. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Ya, saya tugasnya cuci pakaian mereka. Saya masak. Mama saya cuma bilang gini, mau bikin semur ayam, bumbunya ini ya. Mau bikin kambing apa, mau bikin coto sapi atau apapun, ini ya Paula. Setiap sore kumpul adik-adikmu, baca Alkitab, harus hafal ayat itu dari masih kecil. Dan harus catat. Pagi-pagi kalau kita dibangunkan tidak bangun, mama pasti siram dengan air. Itu mama saya. Kalau tidak, beliau buka jendela-jendela semua, jadi orang lihat kita semua terbuka tidur begitu. Dan kita keluarga ini kenapa kita akrab sampai sudah tua-tua ini? Ya, karena memang waktu kecil tuh kita selalu tidur bersama-sama sampai sekarang ya. Satu jejer nih. Tempat tidur tuh besar loh Bapak Ibu, saya ingat. Jadi berjejer ya, saling berpelukan gitu kan. Benar gak Ibu Leni? Benar gak Pak Joni? Kemarin saja masih ajak kakak tidur aja di sini di tempat tidur mama sama-sama beliau. Saya bilang gak, saya mau tidur di atas bebas. Oke, jadi itu sedikit cerita tentang saya dan mama saya dan juga adik-adik saya. Luar biasa. Bapak Ibu yang masih punya papa mama, wow, itu luar biasa. Perhatikan mereka dengan baik. Tadi pagi saya waktu masih tidur ya, saya bangun sekitar jam 3, mungkin sudah terbiasa ya. Jadi itu sudah menjadi habit saya. Kadang-kadang jam 2 juga. Dan saya bangun karena lagu ini begitu terngiang-ngiang terus. Saya kalau tidur sering dengan lagu. Api kemuliaanmu, api kemuliaanmu tercurah. Terus lagu itu berulang-ulang. Dan akhirnya saya bangun, saya nyanyikan lagu itu sambil melihat apa yang bisa saya bagikan hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa semua kita setiap hari Sabtu melakukan doa puasa, betul?
Karena doa saja tidak cukup. Ada firman Tuhan yang bilang bahwa jenis ini tidak bisa hanya dengan doa, tapi harus dengan doa dan puasa. Karena apa? Karena kurang percaya. Benar ya? Dan saya tahu bahwa Bapak, Ibu, adik-adik semua yang hadir hari ini datang untuk ikut doa puasa, pasti motivasinya beda-beda. Boleh ada yang jawab kalau saya tanya? Yang muda-muda nih, ya. Kan ini kita bisa sharing ya, Ibu Leni. Kira-kira apa motivasi adik-adik untuk ikut doa dan puasa? Selain memang untuk pekerja wajib ya. Tapi apa yang membuat Anda mengikuti doa dan puasa? Bisa angkat tangan, bisa langsung jawab. Oke, 5 orang. Berarti 5 jawaban. Ada? Harus ada dari tempat ini. Apa hanya karena Ibu Leni suruh ikut? Atau ada sesuatu kerinduan dari dalam hati Bapak Ibu? Silakan. Mari mulai dari yang di belakang. Apa yang membuat Anda datang untuk ikut doa puasa? Mana? Ayo cepat dong. Ayo. Langsung jawab saja. 1, apa? Yang dekat Kakak Cherry, siapa Bung? Ya. Apa tuh? Kenapa datang untuk ikut doa puasa? Ada yang lain? Ya, Tante Yanti. Ayo, semangat, cepat. Jadi untuk mendapatkan amin. Jadi menurut Ibu Yanti, tadi teman-teman dengar semua? Ulang? Tante Yanti ulang? Karena ketika saya berada di doa puasa ini, saya merasa ada sukacita, ada damai sejahtera, dan saya lebih lagi bisa mempersiapkan diri untuk pelayanan hari Minggu. Gitu. Maksudnya saya Baik, lebih dekat. amin. Damai sejahtera, sukacita. Ada yang berikut yang kedua, saya minta 6 orang ya yang di belakang. Namanya siapa Dek? Emilia. Emil, apa? Alasannya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Yang lain? Ini cowok-cowok loh. Cowok mana cowok? Ya. Menyenangkan hati Tuhan. Apalagi? Halo, nama saya Rian. Saya datang tempat ini karena saya rindu dengan hadirat Tuhan. Terang saya belum melayani sama sekali, tapi saya belajar untuk tetap taat dan saya datang tempat ini karena ada kerinduan hati untuk menyembah Tuhan, rindu dengan Tuhan, untuk selalu dekat dengan hadirat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bung. Menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Lanjut. Dengan puasa itu doa dan puasa untuk menundukkan diri bahwa saya tidak bisa tanpa Tuhan. Mendekatkan diri tanpa Tuhan, tanpa Tuhan saya tidak bisa. Gitu. Masih ada 2 lagi. George. Ayo. Ada lagi masih 2 ya, saya tunggu 2 orang lagi. Mau ibu-ibu, bapak-bapak silakan. Ya. Biar punya hubungan intim dengan Tuhan, biar lebih melekat dengan Tuhan. Lebih apa? Lebih dekat lagi dengan lebih Tuhan. dekat dan lebih melekat lagi kepada Tuhan. 1 lagi yang terakhir. Saya untuk memperkuat iman saya. Memperkuat iman saya. Jadi terima kasih untuk kalian semua. Jadi tidak ada yang salah, semua benar. Tapi mari kita lihat ayat firman. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bapak Ibu bisa baca? Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tadi ada yang bilang, saya datang di sini supaya saya ingin dekat dengan Tuhan. Nah, ini ayatnya. Jadi dengan berpuasa kita lebih banyak waktu untuk bersekutu ya.
dengan Tuhan kita. Yang kedua, kita lihat Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13 bilang begini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Jadi saya doa dan puasa itu karena saya pengen mencari kehendak Tuhan. Amin. Ada banyak sekali. Di sini Yoel 2 ayat 12 sampai 13, Tuhan memanggil umatnya untuk kembali kepadanya dengan hati yang remuk. Doa dan puasa ini sebenarnya adalah momen yang terbaik untuk kita bisa mengoreksi hati kita. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak. Dan juga nih Matius 17 ayat 12, tadi saya katakan 21, Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi kita dengan berdoa dan puasa kita mengalami terobosan di dalam kuasa Tuhan. Banyak sekali ya motivasi untuk Anda dan saya berdoa dan berpuasa. Bisa juga untuk pemulihan kesembuhan. Mungkin ada yang sakit, yang lagi pekerjaan, ada yang punya masalah sakit fisik, sakit kantong juga. Ada nggak sakit kantong di sini? Ngerti sakit kantong, ngerti ya? Maksudnya masalah keuangan, masalah ekonomi. Mungkin lagi butuh untuk kontrak, untuk bayar uang sekolah, untuk biaya apapun, itu sakit kantong ya. Tapi saya percaya kalau kita mendekat kepada Tuhan, kantong pasti tidak akan kosong. Kalaupun kosong, pasti akan terisi kembali. Betul atau tidak? Betul banget ya. Dan bukan itu saja, tapi kita juga dipanggil untuk berdoa bagi bangsa dan orang lain. Amin Bapak Ibu. Nah, kenapa motivasi ini penting? Kenapa motivasi untuk setiap datang doa dan puasa itu harus benar? Karena kalau motivasinya nggak benar, mari kita lihat ayatnya. Yesaya 58 ayat 3-4 ya. Di sini dikatakan Tuhan menegur orang-orang yang berpuasa tetapi tetap hidup dalam pertengkaran dan ketidakadilan. Ya. Yang berikut kita lihat, pada waktu motivasi doa puasa kita nggak benar, doa kita dijawab, doa kita tuh bisa tidak dijawab. Coba kita lihat, Yakobus 4 ayat 3. Ya. Yesaya 58 ayat 3-4. Dan yang kedua ini kita lihat Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu kenapa? Baca. Karena kamu salah. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau motivasi kita datang ke Tuhan gak benar, bisa berarti juga bahwa Tuhan tidak jawab doa. Bisa loh. Berapa banyak doa Bapak Ibu yang sampai hari ini mungkin belum dijawab. Tapi Tuhan itu selalu menjawab dengan ya, sekarang, tunggu atau tidak. Karena pasti Dia tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Yang berikut, tidak membawa transformasi sejati dalam hidup kalau motivasi kita tidak benar. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan seterusnya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang tidak sempurna. Jadi doa puasa yang benar juga akan mengubah cara berpikir saudara dan saya, sehingga kita tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Amin Bapak Ibu. Banyak sekali alasan-alasan motivasi kita berdoa yang benar, karena ternyata kalau tidak benar atau salah motivasinya, maka ada banyak hal yang kita juga tidak bisa alami di dalam hidup kita. Amin. Tema saya, nah itu tadi baru pembukaan ya. Waktunya berapa menit ini? Dari wajah-wajah sudah lapar ya kelihatan ya. Oke, saya akan dengan cepat. Bapak Ibu, tema saya adalah doa puasa yang Tuhan kehendaki.
kita lihat Yesaya 58. Saya percaya bacaan ini sudah sangat sering Bapak Ibu baca. Tapi mari kita ulangi lagi, lalu kita perhatikan kembali ayat ini. Ya, mari kita lihat Yesaya 58 ayat 6, 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Suara keras. Terus itu puasa yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan sekedar tahan lapar dan haus. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah yang pertama tadi apa? Membuka belenggu-belenggu. Apa itu belenggu? Ya, dalam Alkitab belenggu itu berarti mengikat atau membelenggu, ya. Belenggu juga diartikan bisa sebagai belenggu kejahatan atau belenggu yang mengikat seseorang, ya. Ada beberapa ayat dalam Alkitab, misalnya Mazmur 149 ayat 8, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Yeremia 39 ayat 7 saya baca dengan cepat. Kemudian mata Sedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Banyak sekali ayat. Yesaya 58 ayat 6, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Dan seterusnya kita lihat Kisah 16 ayat 26. Ini ketika Paulus dan Silas di dalam penjara, ya. Paulus apa Petrus, ya. Kisah 16 ayat 26 bilang begini, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka semua. Kalau di sini tadi bilang membuka belenggu-belenggu kelaliman. Kalau kelaliman itu sebenarnya ketidakadilan, ya. Penindasan atau perilaku yang tidak benar. Jadi kalau saudara dan saya berdoa dan berpuasa, artinya kita harus membuka belenggu-belenggu apa yang sedang mengikat kita dan juga orang lain. Itu tugas kita. Amin. Ada apa yang membelenggu, yang membuat Anda tidak berdaya hari-hari ini? Yang mungkin mau berdoa saja tidak berdaya, mau datang ibadah saja tidak bisa, mau baca Alkitab juga susah. Itu juga berarti sesuatu yang sedang membelenggu saudara, mengikat saudara. Dan saya juga. Tapi pada waktu kita berdoa dan berpuasa, Tuhan mau belenggu-belenggu ini, rantai-rantai besi yang mengikat saudara dan saya, ketidakadilan yang terjadi dalam hidup kita atau orang-orang yang lain di luar sana, tugas kita melepaskannya. Bagaimana caranya? Kita butuh Tuhan. Amin. Karena tanpa Dia kita akan tetap terikat dan terbelenggu. Kita butuh Tuhan Yesus. Kita butuh Roh Kudus untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman. Saudara lihat pada waktu pujian dan penyembahan di dalam penjara, Petrus dan siapa? Petrus dan Silas, ya. Petrus dan Silas hanya apa? Memuji Tuhan, dan rantai-rantai mereka terlepas, pintu-pintu penjara terbuka hanya dengan apa? Pujian, saudara. Mungkin hari-hari ini kita mungkin sulit juga untuk bisa memuji Tuhan. Tapi ketika kita bisa melakukannya, maka apapun yang mengikat saudara dan saya hari-hari ini terlepas di dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya ada banyak orang Kristen juga, ada banyak gereja Tuhan yang mengalami ketidakadilan. Betul? Ada gereja-gereja yang bisa ditutup saudara, ada yang juga dilarang beribadah.
Saya beberapa waktu yang lalu di Jakarta pergi ikut sebuah perkawinan ya Bapak Ibu. Kita pakai map. Jadi sudah stop di tempatnya. Cari ini mana akang gereja nih. Mutar lagi, mutar sana. Ini gereja di kemana? Padahal ini sudah, tukang Grab bilang, ibu ini sudah lokasinya. Dan saudara kita cari terus. Tanya, ternyata itu kita harus pergi ke gereja itu. Masuk gang yang kita cuma lebar begini. Jadi kita bayangkan sepatu hak tinggi, terus baju yang luar biasa, masuk gang sempit, terus ada pakaian-pakaian tergantung di atas ini jemuran-jemuran. Jadi kita jalan begini Bapak Ibu, pergi kemana? Ke gereja. Saya terkaget-kaget ada gereja di sana. Lalu saya tanya Bapak Pendeta, ini kenapa gereja masuk susah sekali? Terus beliau bilang, oh ibu sorry, dulu ini jalan masuknya oleh lingkungan sekitar dibikin tembok tinggi. Jadi tidak ada akses ke jalan raya saudara. Wow, itu juga bentuk dari apa? Ketidakadilan. Banyak hal-hal penindasan yang dialami oleh gereja Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah kemudian dikatakan juga dari Matius 11 ayat 29 sampai 30. Kita lihat ayat ini ya yang berikut. Jadi tadi membuka belenggu kelaliman. Yang berikut Matius 11 ayat 29 30. Ini bagus banget ayatnya ya, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Coba kita baca ayatnya. Suaranya kurang kencang. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini bebanku pun ringan, ini beban siapa? Baca baik-baik ayatnya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ku di sini huruf apa? Huruf besar. Jadi bebanku ini sebenarnya, jadi kuk itu siapa yang pasang? Tuhan. Saudara pernah tahu kuk yang pada lembu, yang pada waktu orang bajak sawah, itu kan ditaruh kuk pada dua lembu. Benar ya? Itu supaya apa? Supaya petani itu dia mudah untuk arahkan ke kiri, ke kanan, ya. Lembu ini mau dibawa ke sana, ke sini, itu mudah sekali. Nah, Tuhan juga pasang kuk itu pada saudara dan saya supaya mudah diatur. Benar? Dan kalau dia mudah ngatur, maka dikatakan dan bebanku pun ringan. Tapi kenapa sulit? Karena kita juga pasang kuk-kuk sendiri dalam hidup kita. Akhirnya Tuhan pusing gak? Pusing. Kita pusing, Tuhan lebih pusing saudara. Karena apa? Banyak kuk-kuk yang kita pasang, beban-beban palsu yang kita pikul, benar gak? Sampai kita sering sempoyongan. Saya paling banyak mengalami kuk palsu. Saya paling banyak didoakan untuk bisa lepas dari kuk palsu ini. Ada berapa banyak Bapak Ibu di sini adik-adik yang berjalan tapi tidak berjalan dengan kuk yang Tuhan pasang, tapi kuk yang Anda pasang sendiri. Berapa banyak? Coba saya lihat hari ini. Ada? Bisa paham gak ya? Bisa paham maksud saya? Tidak ya? Oke. Ada yang jalan hari ini datang ke sini dengan beban-beban yang berat sekali? Ada enggak? Tidak ya? Amin. Kalau semua datang dengan ringan, tidak ada beban, bisa tidur nyenyak, bisa mundar mandir luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi kalau berjalan saja rasanya berat, hati-hati. Itu berarti ada banyak kuk yang saudara pasang. Sehingga Tuhan juga rasa, aduh ini anakku susah diatur ya. Putar ke sini, putar ke sana, dia putar lagi, berat. Tapi kalau Tuhan bilang kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, saudara. Wow, Tuhan tuh mudah sekali untuk ngatur kita. Betul ya? Kadang-kadang saya tarik adik saya, misalnya ayo sini, tapi dia juga tarik saya ke sana, ke sini. Pusing nggak saya? Pusing, Bapak Ibu. Saya waktu kecil dikasih rotan Jawa oleh papa saya, urus adik-adik. Tidak dengar-dengaran, pukul aja kakak, pukul.
Tapi saya ini dengan yang suka berantem dengan saya itu adik saya yang di belakang. Kita kalau berantem Bapak Ibu, kita baku tumbuh betul-betul. Dia pukul saya pukul dia juga. Wow, lihat gaya saya, jago baku pukul nggak? Jago banget. Ya, bener nggak Pak Poni? Terus saya ingat ini cerita ya. Saya punya baju itu dulu kan saya, Ibu Yoma, Ibu Leni ini baju kita tuh dijahit mama kita. Jadi baju selalu sama, baju adik kakak, ada lagu kan. Nah terus bajunya tuh bertrap-trap ya, ini trap 1, trap 2 ada. Jadi kalau putar gini, baju atau putar. Kan? Nah ada satu baju saya tidak lupa ini ya, ada robek sedikit di sini, terlepas dia punya jahitan. Waktu saya berantem sama adik saya, dia kasih masuk tangan di lubang baju saya. Mungkin dia lupa, tapi saya ingat. Salah juga ya, gak boleh ya. Tapi itu hal-hal yang baik maksudnya. Dia kasih masuk tangan di dalam lubang baju yang lubang itu saudara. Dia tarik baju saya robek. Robekan yang kecil begini jadi besar. Oh saya tidak mau mundur saudara. Saya, kan dia lebih kecil dari saya. Jadi saya hajar, pokoknya kita baku hajar betul-betul. Sampai tante saya itu bisa amankan. Cari Joni di mana ya? Ternyata dia sudah pergi bersembunyi di dapur saudara. Dia masuk di mana? Di bawah tungku saudara. Itu adik saya. Maaf ya dek, bahwa kita dulu pernah berantem. Tapi sampai hari ini kita baik-baik saja. Amin. Justru kita akan tetap saling mengasihi. Wow, keren banget Bapak Ibu. Jadi mengenai kuk tadi, kita doa puasa itu supaya beban-beban palsu itu lepas. Amin. Biarkan Tuhan yang ngatur saudara dan saya. Maka dia pun enak, ringan. Oh Paula tuh dengar-dengaran ya. Ikut gini. Tapi kalau dia putar ke kiri, kita putar ke kanan, dia tambah sakit. Tambah sakit. Masalah yang tadi mungkin panasnya cuma 10 derajat bisa tambah 20. Bisa tambah 30 derajat. Karena apa? Karena kita selalu memberontak. Ya. Doa dan puasa maksudnya supaya kita melepaskan tali-tali kuk yang mengikat saudara dan saya. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita merasa bahwa aduh kok saya menjadi tidak berdaya. Ada yang merasa tidak berdaya, saya mau bilang begini. Tuhan Yesus bilang begini. Marilah kepadaku dalam Matius 11 ayat 28. Nah ini berlaku bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa bebannya kok berat sekali. Kok kehidupan saya kok tambah masalah. Saya sudah berdoa banyak kok masalah datang lagi. Terus masalah datang, masalah datang. Nah saudara, ada satu undangan yang bagus sekali dari Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28-30. Dia bilang begini, ini janji yang luar biasa. Kita baca ayat ini. Matius 11 ayat 28-30. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tapi kenapa begitu banyak saudara dan saya sampai hari ini masih hidup dalam tekanan-tekanan yang membuat kita kadang-kadang bisa sakit? Ya, saudara, karena apa? Karena kita tidak mengerti tentang rencana Tuhan untuk kita semua. Tapi kalau ada ajakan hari ini, undangan yang luar biasa, mari semua yang punya beban, ada kukuk palsu, apapun namanya, datang kepadamu. Karena aku tidak pernah meninggalkan kamu semua. Amin. Dan pikulakuk artinya bahwa kita harus hidup dalam ketaatan kepadanya. Kemudian dikatakan juga kita harus belajar padanya. Karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Jadi ketika ada masalah dalam hidup, belajar pada Tuhan Yesus. Karena dia lemah lembut dan rendah hati. Amin saudara.
Jadi Tuhan kita itu sangat luar biasa. Jadi kalau ada yang membuat saudara tidak mampu, entah itu masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, apapun namanya, saudara, ada beberapa tips yang saya mau kasih untuk Bapak Ibu. Mari kita lihat Sakarya 4 ayat 6. Yang pertama ternyata kalau ada beban-beban itu, mari andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Sakarya 4 ayat 6. Baca. Bukan dengan keperkasaan. Benar ya? Wow, salah ya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Banyak kali kita mencoba menyelesaikan masalah dengan cara kita. Tetapi hari ini Tuhan bilang bahwa bukan dengan keperkasaanmu, bukan dengan kekuatan, tapi dengan Rohku, kata Tuhan. Jadi hanya ketika kita mendekat kepada Tuhan, Dia akan menolong kita. Amin. Yang kedua, memikul beban yang salah. Ada kuk yang berasal dari Tuhan, tadi saya sudah katakan. Tapi ada juga yang datang dari kehidupan saudara saya. Misalnya, saudara khawatir, aduh saya makan apa besok ya? Saya pakai apa ya? Bagaimana ya, saya butuh uang untuk ini. Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada satu pelajaran, jangan khawatir tentang apapun, saudara. Kalau Bapak Ibu, ini saya mau bilang untuk Bapak Ibu ya. Kalau ada baca firman terus ada kata jangan, artinya apa? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini, jangan khawatir. Itu artinya apa? Larangan. Jangan. Kalau kita langgar kata jangan, berurusan dengan hukum. Coba aja mencuri, jangan mencuri. Mencuri masalah enggak? Masalah. Masuk penjara enggak? Masuk. Orang pencuri ayam saja bisa masuk penjara loh. Betul? Jadi kalau ada kalimat jangan khawatir, kalau langgar sakit pikiran. Saya berdoa di sini semua baik-baik saja. Amin. Jangan khawatir. Pokoknya saya kasih kata ini untuk Bapak Ibu. Jangan lupa, jangan pernah lupa. Kalau baca Alkitab ada kalimat jangan, ingat itu larangan. Kalau Anda langgar, berurusan dengan Tuhan. Ya, jangan khawatir, jangan takut. Tapi berapa banyak kita yang khawatir, takut tentang segala sesuatu. Padahal Tuhan bilang jangan. Karena Dia tahu kita tidak mampu. Dia mau saudara dan saya datang padanya. Amin. Karena hanya bersama Dia ada jalan keluar. Wow, luar biasa. Ada banyak sekali beban-beban, tekanan-tekanan yang datang dari dunia ini. Tapi ada banyak firman dan saya percaya Bapak Ibu pasti akan terus belajar. Amin. Dan tetap taruh kepercayaanmu untuk Tuhan. Kalau ada beban juga yang Bapak Ibu alami dalam hidup ini, selain tadi karena kita khawatir dan seterusnya, tapi juga ini yang terakhir, karena kita tidak belajar dari Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau ada masalah beban yang begitu semakin menekan saudara, firman Tuhan ingatkan hari ini. Belajarlah pada Yesus karena Ia lemah lembut dan rendah hati. Jika kita tidak mau belajar darinya, kalau kita tidak bersabar, kalau kita tidak rendah hati, kalau kita tidak taat, maka kita akan terus merasa tertekan dan beban kita semakin berat. Tapi ingat, tidak ada kuk yang Tuhan pasang memberatkan Anda dan saya. Tadi Tuhan bilang ringan, ringan. Pikulah kuk yang kupasang. Jadi tidak ada jalan tol untuk saudara. Tidak ada jalan mulus untuk saudara dan saya. Pasti ada tantangan, tapi Dia kasih
dia kasih apa? Dia kasih guidance untuk kita. Amin. Nah, jadi serahkan beban hidupmu pada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu setia. Amin. Dan Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan seterusnya. Tadi ayatnya yang berikut juga memerdekakan orang yang tertindas, ya. Ada banyak orang yang mengalami penindasan dalam hidup ini. Tugas saudara doa dan puasa itu juga untuk melepaskan mereka, ya. Membantu sesama dalam kesulitan. Dan mari saya mau bilang, kita buka ini ayat terakhir. Matius 25 ayat 34 sampai 36. Kita akan baca ini bahwa dari dalam doa dan puasa sesuai dengan Yesaya tadi, membuka belenggu-belenggu kelaliman, lepaskan kuku palsu, memerdekakan orang yang terikat. Tapi ada satu hal juga, yaitu membantu sesama yang dalam kesulitan. Matius 25 ayat 34 sampai 36. Mari kita baca karena ini ayat ini akan berlaku di akhir zaman. Kita baca. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Dan raja itu, ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku," kata huruf besar, "yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi salah satu manfaat doa dan puasa adalah membantu sesama seperti yang tadi. Ada banyak orang di luar sana yang lapar. Ada banyak di luar sana yang tidak punya tempat tinggal. Ada banyak sekali orang-orang yang punya masalah sampai hari ini. Kemarin saya punya teman di Amerika, saudara. Saya ikut doa puasa, doa juga dengan mereka. Dia bilang gini, "Sis Paula, kita harus berdoa untuk anak-anak muda di Amerika. Banyak sekali sekarang anak-anak muda yang tiba-tiba menghilang. Banyak sekali yang terjadi transgender, ya. Banyak sekali yang tiba-tiba yang tadinya perempuan sudah jadi laki-laki, yang laki-laki sudah jadi perempuan. Banyak sekali LGBT saat ini di Amerika," dia katakan. Bahkan kalau ada orang-orang yang berdemo di depan kantornya, ditangkap oleh polisi, Bapak Ibu. Sis, bantu doakan kami. Ini sedang terjadi di negara adik kuasa. Dan saya percaya itu juga terjadi di Makassar. Adakah di sini? Ada enggak? Ada. Ada. Mungkin tidak terlihat tapi itu ada. Ya. Banyak sekali anak-anak muda yang semakin merosot, anak-anak Kristen yang kehilangan identitas mereka. Wow. Banyak anak-anak muda yang cari uang dengan jalan yang sangat sadis, saudara. Saya berdoa supaya kita semua di tempat ini memahami betapa Tuhan mencintai saudara saya. Amin. Dia mau kita tetap ada di dalam dan bersamanya. Dan ini betul-betul yang paling terakhir. Hasil dari doa puasa yang dikehendaki. Dikatakan dalam Yesaya 58 tadi. Terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Yesaya 58 tadi yang pertama tentang doa puasa. Terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan menjadi barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak dan Ia berkata, "Ini aku." Amin.
Jadi akibat dari doa puasa, hadiah dari doa puasa yang kita lakukan, ini akan terjadi. Terangmu akan merekah. Kenapa terang harus merekah? Karena dunia sedang ada dalam kegelapan, saudara. Betul? Jadi kita harus tetap menjadi terang untuk orang. Lukamu disembuhkan. Wow, kamu akan pulih. Nah, kita sering berdoa, kita klaim ayat ini. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Betul? Siapa yang sering berdoa pakai ayat ini? Harus nyambung ya dengan ayat-ayat yang di atas. Oke? Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak dan ia berkata, ini aku Paula, ini aku Johnny, ini aku John, ini aku Charity, ini aku dan semua teman-teman. Amin. Ini aku Pak Simon, ini aku Pak Sardi, ini aku Ibu Dona. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mengasihi Dia. Amin. Sampai sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.